sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada pada hari-hari terakhir kalender Rabiul Akhir. Hari ini kita sudah berada tanggal 27 Rabiul Akhir, 4 bulan 3 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, juga keistiqomahan, dan kita dipantaskan Allah berjumpa dengan Ramadan. Ramadan itu diperkirakan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, karena kita tinggal Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 4 bulan. 11 Maret insyaallah Ramadan, 10 April insyaallah Lebaran. Kenapa Ustaz diumumkan tanggal-tanggal? Agar tidak ketinggalan tiket kereta dan pesawat. Saya ikut mendoakan abang kita, tak bisa lagi Ustaz mesan kari Medan ya. Biasa duduk di pojok itu. Di kayaknya nih di urutan ini nih. Pak Haji Rahim tenang beliau, insyaallah. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi Pak Haji Rahim kemarin di Tanah Suci itu, ketika hujan pertama, saya mendapatkan hujan pertama sekian panas dari haji sampai hujan pertama itu disertai badai. Ada jamaah saya yang 50 meter ke bawah dari depan pintu sampai depan Zam-Zam. Untung ada tiang lampu, dia bertahan. Alhamdulillah tidak terguling-guling, yang lain terguling-guling. Insyaallah. Baju ihram kering di badan, ada yang tawaf terus di daerah, masya Allah. Mudah-mudahan pergi lagi ya, insyaallah. Ramadan, insyaallah Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dicintai Allah, di antara fitnah itu artinya cobaan, ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna kadhibin. Apakah
manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Kalau kita ukur ujian, Pak, hari ini rasanya kita tidak pantas mengeluh. Kalau cuma persoalan keluarga, persoalan orang tua, persoalan tetangga, persoalan karir, bisnis, rasanya kita malu mengeluh. Jika dibandingkan dengan ujian yang dipikul oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mohon maaf, bukan ditolak untuk sementara. Ujian-ujian kita ini mohon maaf tak berarti. Yang paling viral terakhir seorang dokter, dia nggak sadar ketika datang masuk ke ruangan ingin mengoperasi anak, ternyata yang dioperasi itu anaknya. Masya Allah. Itu pun dia nggak tahu. Relawan ngangkat ke dalam untuk dioperasi, kaget ternyata anaknya, dia teriak luar biasa. Jadi memang bangsa Palestina lah yang memang ditakdirkan Allah yang paling kuat dan sanggup menghadapi fitnah ya Yahudi sampai akhir zaman. Luar biasa, Pak. Dan kita perlu bangga, negara yang paling besar perhatian, negara yang paling besar perhatian terhadap Palestina itu Indonesia. Bahkan paling banyaklah relawan yang tinggal bertahun-tahun di sana. Satu-satunya rumah sakit negara resmi itu rumah sakit Indonesia. Ada rumah sakit yang lain bukan ditolak, tapi mau dirikan rumah sakit pakai nama ini, pakai nama itu, pakai syarat, maka ditolak oleh Palestina. Jadi luar biasa memang bangsa Palestina itu. Wajar kalau sekelas Imam Syafi'i memang lahir di Gaza, Palestina. Wajar kalau dari sana. Di sana itu, Pak, hafalan paling kecil anak-anak 5 juz. Rata-rata 30 juz. Insyaallah. Orangnya pintar-pintar, hafalannya kuat, ganteng, Masya Allah. Dan memang mereka ditakdirkan untuk menghadapi Zionis. Alhamdulillah, majelis ulama kemarin sudah bersidang mengeluarkan fatwa terbaru mengharamkan umat Islam membeli produk-produk yang sangkut paut dengan Zionis. Alhamdulillah, memang ini akan berdampak. Di Jogja Department Store rata-rata produk Unilever itu diskonnya besar-besaran. Gak ada yang segitu, Pak. Memang Indonesia ini harus kita akui, Pak. Ya, McDonald udah diganti namanya, Pak. McDonald, ya, Masya Allah. Tapi itu pun sepi, Pak. Mudah-mudahan rasa simpati ini tidak hanya sekedar sebuah itu, tapi benar-benar kita merasakan bagian nasib saudara kita di Palestina. Sekarang wajah dunia itu baru terlihat betapa Barat itu bohong, bilang hak asasi tentang anak-anak dan sebagainya. Makanya kemarin umat Islam melakukan aksi penolakan konser apa itu? Ada konser yang membawa misi LGBT. Dan anehnya banyak orang Islam Indonesia yang mengecam, ya, menolak padahal konser musik di Indonesia itu biasa, tapi konser yang satu ini wajib ditolak karena dia membawa misi LGBT. Terang-terangan tuh, berciuman di depan laki dengan laki, dan itu ikonnya dia kemana-mana, ya. Mudah-mudahan. Pertanyaannya, Ustaz, sampai kapan hidup ini kita mengalami fitnah apa yang disebut dengan permusuhan? Jadi fitnah itu banyak, Pak. Tapi di antara fitnah yang tidak mengenakan, memang fitnah itu nggak mengenakan.
Di antara fitnah yang tidak mengenakan itu adalah suasana permusuhan. Itu tidak mengenakan, Pak. Contoh, di kantor kita menganggap atasan itu musuh, udah gak enak hubungan. Atau pimpinan menganggap kita musuh, udah gak enak. Di rumah, bini kita menganggap kita musuh. Pak Haji Rahim, musuh enggak? Enggak, Masya Allah. Kan gak enak. Tanda musuh apa? Dia di timur, kita di barat. Itu tanda musuh itu. Ya. Apalagi kalau dengan anak-anak dianggap musuh, ada gak enak. Dengan tetangga aja, Pak, kalau kita sudah punya persepsi, ini mah musuh gua nih, udah gak enak. Apalagi di masjid, baru mau datang, kok dia imam, balik lagi. Masya Allah. Kenapa? Musuh gua jadi imam tadi. Parah. Kenapa? Gua pindah ke Al-Ghazi deh sebentar. Kenapa? Imam, ya musuh gua. Maka suasana permusuhan itu adalah suasana yang memang tidak mengenakan. Kalau orang Yahudi, memang Allah sebutkan secara eksplisit, satu-satunya bangsa yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman, langsung eksplisit itu disebutkan Yahudi. Quran surat Al-Maidah ayat 82. Surat kelima ayat 82. Surat kelima ayat 82. Apa ayatnya? La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asyraku. Kalian pasti akan mendapati orang manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Kalau Yahudi langsung disebut, Pak. Jadi nggak mungkin ada teori berdamai dengan Yahudi. Kenapa? Paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah Yahudi. Maka Umar tidak kompromi dengan Yahudi. Salahuddin Al-Ayyubi tidak kompromi dengan Yahudi. Begitu, Pak. Dan memang saat ini secara nyata hanya Hamas, Pak, yang bisa dikategorikan tidak pernah berkompromi dengan Yahudi. Tapi kan Hamas menyerang lebih dulu, Ustaz. Nah, itulah orang yang suka lebih percaya berita dari orang fasik daripada berita dari orang Islam. Bukankah di Quran ada idza jaa nabaun, idza jaa, apabila datang suatu berita datangnya dari orang fasik, apalagi orang kafir, fatabayyanu. Kenapa Hamas menyerang lebih dulu? Karena Bapak tidak tahu, Pak, hampir saja Aqsa itu, Pak, dikuasai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena di Masjid Al-Aqsa mereka sudah meniupkan semacam trompet, dan biasanya tanda penaklukan wilayah oleh Yahudi. Dan puncaknya itu tanggal 8 itu mau ditutup semua selama-lamanya. Mereka sudah yakin menang. Dan tanpa mereka sadari tanggal 7 Hamas melakukan penyerangan. Gagal maning semuanya. Jadi kalau Bapak ikutin bagaimana prosesnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak lupa ayat dalam Al-Qur'an, wala ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kalian yang melempar, akan tetapi Allah yang melempar mereka. Dari mana itu Hamas bisa punya itu? Masya Allah. Iran tuh, Pak, pernah menawarkan pembangunan rumah sakit lebih besar dari rumah sakit Indonesia. Kata Hamas, boleh, tapi tidak ada syarat. Mereka menawarkan syaratnya cuma satu, gak ada yang berat.
Tapi kalau jadi berilah nama rumah sakit itu Ayatullah Khomeini. Hamas menolak. Kalau mau bikin rumah sakit, beri nama rumah sakit Iran boleh. Beri nama rumah sakit. Tapi kalau pakai embel-embel aliran tertentu, maka ditolak. Masya Allah. Bapak-bapak, jamaah sekalian, mari kita lihat secara detail. Pertanyaannya, kita urut. Kenapa Yahudi begitu memusuhi orang beriman? Kan itu pertanyaannya. Bukankah dulu orang Yahudi juga beriman? Ya, jawabannya satu, yang paling pokok, dan ini juga mengikuti kita semua. Apa itu? Permusuhan itu, Pak, tidak akan pernah muncul kecuali karena satu hal itu. Apa itu? Ketika seseorang atau sebuah bangsa dengki dengan bangsa yang lain, dengan umat yang lain. Bukhairah berkata kepada Abu Thalib, kau bawa pulang putra saudaramu ini. Jika orang-orang Yahudi mengetahuinya, mereka pasti membunuhnya. Bapak-bapak sadar dulu, Pak. Nabi itu diutus Allah kurang lebih 300.000 orang. Lebih dari separuh itu dibunuh oleh Yahudi, Pak. Lebih dari separuh dibunuh oleh Yahudi. Karena Yahudi itu punya sifat. Apa itu? Wa yaqtulunal anbiya. Mereka suka membunuh para nabi. Bayangkan, tidak ada hobi yang paling jahat di muka bumi kecuali membunuh para nabi. Kalau para nabi aja dibunuh, apalagi cuman bayi dan perempuan Palestina. Bapak tidak lihat di video itu, seorang Robi, dia membacakan Talmud bukan Taurat. Ya, perangilah mereka sampai habis, karena bayi-bayi mereka ini lebih jahat nanti kalau mereka tumbuh daripada orang tua mereka sekarang. Mana mungkin Taurat bunyi begitu, Pak? Talmud yang sudah dirubah oleh mereka. Begitu, Pak. Jadi memang kedengkian itu yang mana, Ustaz? Mereka sangat dengki Nabi terakhir, Rasul terakhir yang dijanjikan Tuhan pada mereka itu bukan dari kalangan Yahudi. Jadi Bapak-bapak, memang ini tidak mudah, Pak. Tapi sifat kedengkian itu begitu, Pak. Kedengkian itu kalau menyerang tetangga, maka dia akan menjadi musuh bagi tetangga yang lain. Kedengkian itu kalau menyerang jamaah masjid, maka sesama jamaah masjid akan menjadi musuh. Kedengkian kalau muncul di sebuah rumah tangga, tidak sedikit saudara kandung berantem. Maka Bapak dan Ibu mungkin perlu juga membaca buku ditulis oleh Irawati Istadi, psikolog UI, dosen. Apa bukunya? Sudah ada bukunya itu, Pak. Judulnya Istimewakan Setiap Anak. Karena tanpa kita sadari, anak itu melihat dan menyimpan apa saja respon orang tua dari anak-anak. Maka jangan kaget kalau ada anak setelah dia menikah, punya pekerjaan, jarang dia kunjungi kita. Kenapa? Dia selalu berkata, kalau AA aja, mama mah nomor 1. Gak ada capek, gak ada pusing. Pas giliran kita aja, pusing lah, capek lah. Nah itu dia, itu pengaruh. Jadi kita anggap permusuhan itu tidak harus perang, Pak. Kadang permusuhan itu tumbuh dalam bentuk perasaan. Mama cuma perhatikan AA, atau mama cuma sayang si bungsu. Hati-hati. Bagus buku ini, Pak. Istimewakan Setiap Anak. Kalau kita tidak bisa aja berbuat adil pada anak-anak, maka jangan pernah berpikir untuk menikah lagi, Pak. Iya kan? Kalau dengan anak-anak aja kita nggak sanggup berbuat adil, bagaimana dengan istri-istri? Begitu Pak Rahim, ya? Begitu. Pak Haji, makanya. Jadi belajar
belajar dulu bagaimana kita berlaku adil. Makanya kenapa syarat pemimpin itu yang paling utama adalah adil. Fudail bin Iyad itu pengajar ilmu hadis di Masjidil Haram. Doanya paling diijabah. Apa kata beliau? Jika kamu punya doa dan doamu cuma satu, maka mintalah kepada Allah. Apa doanya? Allahumma rzuqna imaman adil. Rizkikan kepada kami pemimpin yang adil. Karena ketika ketidakadilan itu muncul, kedengkian nampak. Orang kalau sudah dengki, Pak, apapun kebaikan kita nggak dianggap. Makanya hadisnya hadis masyhur, hadis yang diajarkan kepada anak-anak. Apa kata Nabi? Wa iyyaka wal hasada. Jauhi, tinggalkan kedengkian. Innal hasada, karena sesungguhnya kedengkian itu yakulul hasanat, memakan habis kebaikan. Salatmu habis, puasamu habis, umrohmu habis, hajimu habis, zakatmu habis, tahajudmu habis, hafalanmu habis, infak sedekah zakatmu habis. Kenapa? Kama takulun nar al-hataba, sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Kalau kebakaran, Pak, jangankan kayu bakar, kusen aluminium juga habis. Maksudnya menggambarkan kabarnya di situ, saking kuatnya kedengkian itu seperti api menelan habis kayu bakar. Makanya hati-hati, Pak, jangan sampai kita, pokoknya permusuhan itu biang kerok utamanya adalah dengki. Apa Ustadz ukuran paling sederhana? Saya sih kalau lihat ukuran yang paling sederhana teorinya AA. Kalau kita pergi ke Darut Tauhid, berkumpul, apalagi para ustadz, AA itu pasti nanya satu pertanyaan. Ustadz, sudah pernah digugat istri belum? Belum teruji. Nah, gitu standar AA ya. Saya bilang, kenapa 19 tahun saya Ustaz dicaci maki di Allah. Nah, kata AA, dengki itu sederhana. Lihat aja, kalau di hati kita nggak senang orang sukses, dan di hati kita senang kalau orang gagal, itu berarti dengki kita. Tiba-tiba orang dilantik, kok bisa dia dilantik? Tiba-tiba dia terpilih, kok bisa dia terpilih? Itu hati kita perlu cuci, perlu dibengkel. Pokoknya permusuhan itu, Pak, resepnya, biang keroknya itu kedengkian. Udah deh. Gitu. Ukurannya tuh, Pak, kalau ada orang dilantik, orang dapat nikmat, kita ngucapin apa? Alhamdulillah, hari ini dia, mudah-mudahan besok giliran kami. Itu ikut bersyukur. Dia tahu diri, setiap orang ada gilirannya. Sayati zaman, akan datang waktunya. Setiap orang ada gilirannya. Jadi dia nggak pernah risau, kok dia sih, bukan saya. Bukan begitu. Alhamdulillah, kalau dia sudah, berikutnya saya. Gitu, Pak. Itu paling gampang. Tapi kalau kita rasa, loh, kok dia sih? Itu dia membuat, itu kedengkian. Makanya kontestasi, apalagi pemilu, itu tidak bisa, itu tidak terelakkan potensi permusuhan. Kenapa? Karena kontestasi itu menganggap peserta yang lain itu bukan cuma pesaing, tetapi musuh. Kita belum pernah melihat kontestasi, melihat kalau di Muhammadiyah itu kontestasi itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Yang disampaikan itu gagasan, bukan menyampaikan isi perasaan.
Yang ngomong siapa, yang berbuat siapa, gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak mudah ini Pak. Tetapi khusus bagi kita, mohon maaf ini, terutama ibu-ibu, berhati-hatilah menyikapi anak dan menantu. Karena kadang-kadang sikap kita pada anak dan menantu akan memunculkan tadi potensi kedengkian. Dan mereka nggak ngungkap, disimpan aja. Nanti kalau kita sudah tua, baru mereka bilang, sana ke A aja. Jadi ini yang kita berlindung, jangan sampai kemudian. Apakah kedengkian itu pernah terjadi pada para sahabat? Ada Pak. Kasusnya jelas di depan mata. Dan ini bukan berarti Islam baru tumbuh. Pasca Futuh Makkah. Pasca Futuh Makkah. Berarti Islam sudah berapa tahun itu Pak? 20 tahun. Futuh Makkah itu kan 3 tahun menjelang Nabi wafat. Bayangkan Islam sudah 20 tahun Pak. Apa itu? Setelah Makkah ditaklukkan terjadi perang. Selesai perang, Nabi mendahulukan membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Termasuk Abu Sufyan. Orang-orang Madinah yang hadir di situ berkata, Muhammad lupa dengan kami. Apa itu perasaan apa itu? Dengki. Dulu dia datang sebagai pengungsi, kami yang melindunginya. Sekarang setelah Futuh Makkah, dia memprioritaskan orang-orang Makkah terlebih dahulu. Sampailah ucapan itu. Gak ada WA grup waktu itu Pak. Tapi sampai ke Nabi. Nabi panggil Sa'ad bin Ubadah. Ya, kumpulkan orang Ansar. Lihat ucapan Nabi. Bagaimana Nabi meredam. Kata Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqh Sirah, inilah pemimpin yang tahu perasaan umatnya. Bagaimana meredam gejolak? Itu gejolak Pak. Kalau dibiarkan, Masya Allah. Apa kata Nabi kepada orang Ansar setelah memberikan pembukaan? Ketahuilah oleh kalian, jika kalian melihat orang-orang Makkah pulang ke rumah mereka dengan harta dunia, maka sadarilah kalian akan pulang ke Madinah dengan membawa pulang Allah dan Rasulnya. Wah, jatuh tuh air mata kayak air dari gayun. Nangis mereka, istighfar mereka. Mereka baru sadar, buatlah apa harta dunia, tapi mereka tidak bawa pulang Allah dan Rasulnya. Tapi orang Madinah pulang bersama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi Pak, kadang-kadang tuh kedengkian tuh nggak bisa kita anggap kita ada hafal Quran, nggak bisa. Ya, ada orang hafal Quran datang ke masjid, kok dia yang jadi imam bukan saya? Itu muncul Pak. Bapak sukses, profesor gagah, kok bukan saya ketua DKM? Kenapa anak kemarin? Itu muncul Pak. Nih hati-hati Pak ya. Kalau RT mah terserahlah, sampai berapapun terserahlah. Karena RT itu korban penderitaan ya. Begitu Pak. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, kedengkian ini. Makanya di Quran itu Allah abadikan orang Ansor dan orang Muhajirin di surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 itu menggambarkan bagaimana orang-orang Ansar wa yubsiruna, mereka mendahulukan saudaranya orang-orang Muhajirin sekalipun mereka membutuhkan. Dan ayat yang ke-10, mereka Allah abadikan dengan sebuah doa yang menjaga hubungan di antara mereka. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini ada semacam pengakuan bahwa dalam kehidupan kita tuh ada yang senior, ada yang dituakan, memang ada yang lebih dulu, ada yang lebih sukses. Apa kata Allah di ayat ini? Wala taj'al fi qulubina, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dari kami, yang lebih senior dari kami, yang lebih sukses dari kami.
Dan janganlah kau tanamkan pada hati kami apa? Ghillan. Ghillan itu apa? Itu biangnya kedengkian. Jangan engkau tanamkan pada hati kami kedengkian kepada sesama hamba beriman. Hati-hati nih Pak, mudah-mudahan kita berlindung dari sifat yang seperti itu. Bahaya sekali ya. Dan itulah yang mewarisi bangsa Yahudi sampai hari ini. Yang kedua, Bapak-bapak jamaah sekalian, diakui atau tidak, kadang-kadang permusuhan itu sederhana aja pemicunya. Apa itu? Ini kadang-kadang gak kepikir, tapi langsung akhirnya musuhan. Apa itu? Sangka. Saya tidak bilang buruk sangka Pak, tapi sangka. Bahasa Arabnya zon. Emang Ustaz gak boleh berprasangka? Mari kita lihat Quran. Apa yang Allah sebutkan di Quran? Quran surat 49 ayat 12. Bismillah. 49 nama suratnya Al-Hujarat. Ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh zon. Gak disebutkan suuzon. Hai orang-orang beriman, jauhilah. Jauh itu bahasa Arabnya banyak. Ada ba'id, ba'id, jauh. Tapi kenapa menggunakan kalimat ijtanibu? Ijtanibu itu gini Pak. Kita perhatikan apa ini hitam-hitam. Kita ambil refleks. Kita pegang-pegang, didekatkan ke penciuman. Pas kita cium, busuknya minta ampun. Saking jijiknya itu refleks tangan kita jauhkan dari penciuman. Itulah yang dimaksud ijtanibu. Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Kenapa? Lihat definisinya. Inna ba'da zonni ismun. Separuh sangka itu dosa. Makanya dijauhi. Tetangga renovasi rumah, paling juga kredit, nggak boleh Pak. Tetangga ganti mobil, Masya Allah. Ini memang nggak mudah Pak. Tetapi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, sumber utama itu adalah ketika kita mudah berprasangka. Jauhi. Kata Imam Ibnu Qayyim, Pak, di antara penyakit-penyakit hati yang mudah memicu permusuhan, baik dalam keluarga, bertetangga, bermasyarakat, apalagi bernegara, ketika sangka ini dijadikan apa? Isu. Gitu Pak. Harusnya Ustadz tidak boleh berprasangka dong Ustadz. Itu kan putusan MK jelas. Masya Allah. Jadi Indonesia itu lucu Pak. Ada orang di zaman Pak Harto dia kuliah. Di zaman Pak Habibie dia jadi dosen. Di zaman Pak SBY dia jadi guru besar. Di zaman Pak Jokowi dia tersangka. Itu guru besar loh Pak. Itu Pak. Memang Indonesia aneh banget. Begitu. Dan negara yang paling sulit diprediksi di Indonesia. Makanya saya suka menambahkan, apa penyebab permusuhan? Qillatu syukri, kurang berterima kasih. Maksudnya gini Pak, enggak. Itu orang Bapak ongkosin, Bapak bantu, Bapak support sampai dia sukses. Setelah dia sukses, malah dia tinggalin kita. Jadi musuh gak dengan kita? Dijadikan wali kota, dijadikan gubernur, dijadikan presiden. Sudah jadi presiden, dia tinggalkan. Terjadilah drakor dan sinetron. Kemarin 2 orang
tokoh senior survei, satu Burhanuddin Muhtadi, sekarang jadi profesor ya, guru besar di UI. Dua Hananta Yuda, yang dianggap sedikit agak lebih inilah. Apa kata mereka? Kalau isu PDIP terus saja menghantam Jokowi, maka yang diuntungkan adalah pasangan Amin. Walaupun survei membuktikan bahwa isu MK, isu merubah aturan itu tidak sampai ke masyarakat. Begitu Pak. Nah, maka Hananta Yuda dan Profesor Burhanuddin Muhtadi mengatakan kalau PDIP tidak menghantam Jokowi, makin banyak pemilih Ganjar berpindah ke Prabowo dan Gibran. Tapi kalau dia menghantam Jokowi terus, makin banyak orang memilih Amin. Memang itu yang disebut dilema. Dan kadang-kadang cara Allah menolong umat itu kadang-kadang sederhana Pak. Kata M. Saifullah Fatah, syarat Amin menang cuma satu, kalau dia lolos putaran kedua. Hananta Yuda membantah kemungkinan besar satu putaran. Prabowo Gibran tidak akan membiarkan peluang itu, karena mereka sudah berhitung kalau sampai Anies lolos putaran kedua dan berhadapan, maka akan terjadi apa? Akal sehat dan orang gila bertarung. Gitu aja. Saya merasakan kemungkinan satu putaran. Nah itu yang aneh. Besok-besok kalau ingat kampanye baru mulai tanggal 28 November. Sekarang nggak boleh kampanye. Ya. Besok-besok mulai tanggal 28 November tidak boleh ada kampanye di masjid, apalagi bilang amin. Maka semua jadi mazhab Hanafi. Untuk sementara KPU akan mengeluarkan Indonesia jadi mazhab Hanafi. Apa itu? Setelah waladhdallin, amin tidak boleh dikeraskan. Iya Pak. Bapak pergi ke Uzbekistan, Pakistan, kalau waladhdallin nggak ada yang bilang amin. Aminnya sin. Kemungkinan KPU akan mengeluarkan aturan itu Pak. Itu aja Pak. Bapak-bapak, berterima kasih. Berterima kasih itu enak dalam hidup, karena berterima kasih itu hubungan terjaga. Tapi kalau kehilangan rasa terima kasih, coba kita lihat. Anak tidak berterima kasih pada orang tua, maka tak ada penderitaan orang tua kecuali anaknya tidak tahu berterima kasih. Istri tidak berterima kasih kepada suami, tak ada penderitaan suami kecuali istri yang tidak tahu berterima kasih kepada suami. Apa kata Jibril? Kenapa wanita lebih banyak isinya di neraka? Karena kebanyakan wanita-wanita itu qillatus syukri, sedikit sekali berterima kasih kepada suaminya. Makanya bapak-bapak, salah satu yang harus kita upayakan menciptakan suasana terima kasih di rumah kita. Memang bapak-bapak sudah berterima kasih kepada istri? Sudah? Kapan terakhir ngajak istri ke toko emas? Kan ngajak doang. Kalau melempar toko emas, Mi, mampir yuk lihat-lihat itu toko emas. Ah, gaya aja. Kan yang penting sudah ngajak. Gak percaya sih. Toko emas tuh kalau diajak bapak harus siap. Ada namanya resti, resiko tinggi. Jadi berupayalah supaya jangan sampai, minimal sesama anak-anak lah. Sesama anak-anak itu yang ditumbuhkan saling berterima kasih. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Enak tuh kalau saudara kandung saling berterima kasih.
Di momen-momen tertentu suka berkumpul, saling mengingatkan. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun mereka bersaudara. Tidak enak banget kalau ada saudara kandung bertahun-tahun tidak saling menegur sapa. Itu sama dengan sudah menyatakan permusuhan. Saya tidak akan datang ke rumahmu dan kamu tidak boleh datang ke rumahku. Apa kata Nabi? 3 golongan yang tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Padahal semua orang butuh Allah memperhatikan. Salah satunya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sila hubung, rahim satu rahim, apalagi Pak Rahim. Insyaallah. Abdurrahim, jangan sampai memutuskan silaturahim dengan saudara kandung. Itu dia. Orang Arab tuh kenapa nikahkan anak tuh dekat-dekat, sepupu, anak uwa, pokoknya yang dekat-dekat. Mereka nggak mau jauh-jauh karena mereka takut putus silaturahim. Begitu. Padahal menikahkan dekat-dekat gitu kalau berantem, apalagi cerai, itu resikonya Masya Allah berat. Tapi orang Arab tuh nggak baperan, Pak. Jadi kalau misalnya saya punya anak, nikah dengan anak kakak saya, itu kan sepupu, dalam fikih boleh. Kalau anak tuh cerai, orang tua tuh biasa-biasa aja. Ya sudah, cari lagi yang lain siapa gitu. Jadi nggak baperan orang tuanya. Kalau di kita, wah putus tuh saudara. Kenapa? Karena itu hilang rasa saling berterima kasih. Apa kata Nabi? Man lam yashkur linnas walam yashkur lillah. Kalau kau tidak berterima kasih kepada manusia, bagaimana mungkin kau bisa bersyukur kepada Allah yang tidak nampak? Jadi memang ini tidak mudah, Pak, tetapi tidak hal yang paling tidak mengenakan dalam hidup kecuali terjadi suasana permusuhan. Makanya kenapa kita sholat, kita berdoa, kita berjamaah, kita mendidik keluarga supaya terhindar apa yang namanya isu, apalagi suasana permusuhan. Hati-hati di akhirat. Itu yang paling berat kalau ada pasangan bermusuhan. Karena nanti antara satu dengan satu saling menghujat. Harusnya pasangan itu di hari kiamat saling memberikan syafaat, bukan hujatan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati loh Pak, kan dia dipanggil. Fulana binti Fulana, dipanggil istri kita. Bagaimana laki-laki ini dalam pandanganmu? Wow, yang keluar, ya Allah, dulu kau pernah ciptakan di zaman Nabi Musa, Fir'aun. Ini dia sepupunya. Masya Allah. Berarti suaminya kasar. Gitu kan? Ya Allah, dulu kau pernah menciptakan Korun di zaman Nabi Musa. Ini dia temannya. Berarti suaminya pelit. Begitu, gampang aja. Gitu aja, Pak. Ya, seperti itu. Walaupun sekarang memang suami Fir'aun itu udah jarang. Tapi kadang-kadang muncul juga istri yang namanya Fir'aunita. Ya, Masya Allah. Mohon maaf Bu ya, yang namanya Anita. Gitu. Galaknya luar biasa. Gak bisa menerima kesalahan suami. Tiada maaf bagimu. Memang sebesar apa salah suami sebenarnya? Jadi Bapak-bapak, ini persoalan-persoalan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi dalam rumah tangga. Karena kalau sudah terjadi permusuhan tuh Pak, napas aja gak enak. Napas aja, kayak hidup dalam penjara. Ya, itulah sebabnya bermohon kepada Allah, berusaha. Ustadz, apa solusi ini semua? Ini dia solusinya. Kedengkian, buruk sangka, kurang berterima kasih, cuma satu solusinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, banyak-banyaklah bersyukur. Orang yang kehilangan rasa syukur, dia selalu melihat orang lain. Apa yang nikmat diberikan pada orang lain itu membuat dia cemburu.
Padahal kalau dia lihat nikmat yang Allah berikan kepadanya, Masya Allah. Quran surat Ibrahim ayat 34. Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 34. Apa kata Allah? Lihat ayat ini baik-baik. Karena kalau tidak dicerna bisa jadi protes. Apa kata Allah? Ibrahim ayat 34 pojok kiri atas. Apa ayatnya Ustaz? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sebenarnya Allah telah memberi apa saja yang kalian minta kepadanya. Ibrahim ayat 34. Sebenarnya Allah telah memberi apa saja yang kalian minta kepadanya. Wah, habis ini ya. Hah? Masya Allah. Sebenarnya Allah, saya pikir karena ibu-ibu telah mengatur konsumsi itu sinyal. Sebenarnya Allah telah memberi apa saja yang kalian minta. Ada interupsi Ustaz. Kenapa? Ini ayat benar enggak? Benarlah. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah bilang Allah telah memberi apa saja yang kita minta? Sementara fakta banyak permintaan kita yang belum dikabulkan. Apa benar itu? Ragu kita ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sebenarnya Allah telah memberi apa saja yang kalian minta. Ada pertanyaan Pak. Mana lebih banyak permintaan kita yang belum Allah kabulkan, atau nikmat Allah yang sudah kita rasakan? Mana lebih banyak? Jujur, jangan bohong. Bini juga baru satu. Mana lebih banyak permintaan kita yang belum dikabul sama Allah, atau nikmat Allah yang sudah kita rasakan? Mana lebih banyak? Kalau nafsu yang jawab permintaan Ustaz, karena nafsu tidak pernah puas. Tapi kalau kita lihat fakta Pak, coba Bapak hitung. Berapa banyak kawan SMA Bapak sudah lama mati, Bapak masih hidup. Gitu Pak. Bapak guru besar enggak, orang biasa tapi enggak tersangka. Guru besar tersangka. Bapak ini dulu dia ada kasus apa ya? Wah, ngebelain mati-matian. Sekarang orang baru bilang makan lu. Nah, itu dia. Coba Bapak lihat ya. Jadi sekali lagi Bapak, kalau jujur Pak, jujur, nikmat yang kita rasakan itu Pak. Makanya lihat redaksi ayat berikutnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang sudah kamu rasakan, sungguh tidak dapat kamu hitung. Masya Allah. Bapak ngaji ini bisa duduk begini nih Pak, nggak bisa dihitung nikmatnya. Orang lain tuh mau duduk susah, mau berbaring susah. Kenapa? Saraf kejepit. Menderitanya luar biasa. Ya. Nikmat yang kita rasakan ini banyak Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, semua sifat-sifat tadi itu terjadi karena kita tidak melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul Pak? Masya Allah. Makanya kenapa Nabi berkata, kalau ada wanita ngomong begini pada suaminya, selama saya menikah saya tidak pernah bahagia denganmu. Selama saya menikah saya tidak pernah dikasih apa-apa. Apa kata Nabi? Wanita itu jangankan masuk surga, cium bau surga pun gak akan pernah. Yang dia ingkari bukan suaminya, dia ingkari Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi dia ngomong seperti itu. Nah, itu dia Pak. Makanya hati-hati nih Pak.
Kalau ada orang kafir masuk neraka, lumrah. Tapi kalau ada orang beriman masuk neraka, apa kata ulama? Kufur nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Ustaz, nikmat mana yang paling manusia suka lupa? Nikmatani galaban nas. Dua nikmat yang manusia sering kalah. Apa itu? Al-faraq was-sihat. Waktu kosong dan sehat. Nah, ini terutama orang-orang Jepang, jelema pensiunan. Hati-hati ini dia pensiun waktu banyak. Pak, dekatkan diri dengan Al-Quran. Target jangan mati kecuali hafal surat Al-Baqarah. Ini jelema pensiunan nih yang ngaji-ngaji nih. Ini kan kalian udah ngaji-ngaji nih, kan? Coba target jangan mati. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku kecuali saya hafal Al-Baqarah. Coba Pak target. Al-Baqarah itu cuma 286 ayat Pak. 286 ayat itu Pak, berarti nggak setahun Bapak hafal. Sehari satu ayat. Alif Lam Mim. Hafal Pak? Udah berarti udah tinggal 285 ayat berarti. Ayat kursi Bapak ada hafal 284 ayat berarti. 3 ayat terakhir udah hafal, berarti tinggal 282 ayat Pak. Ayo Pak, satu hari satu ayat Al-Baqarah. Ini pernah dilakukan oleh Allah yarham Mutaminul Ula. Allah yarham, sarjana hukum, anggota DPR PKS, satu-satunya yang mendapatkan penghargaan dari Kompas, media Kompas, karena mereka datang langsung ke rumahnya. Bapak tahu Pak, satu periode aja dia, anaknya 11-11-nya hafal Quran. Dan bukan karena di pesantren Pak, di ITB, di UGM, di UI. Pak, apa yang dia lakukan? Ustaz, malu saya kalau saya mati anak saya hafal Quran, saya nggak punya hafalan. Maka dia berdoa, doakan saya Ustaz, sebelum mati saya hafal Al-Baqarah. Targetnya hafal Al-Baqarah Pak. Hafalnya di mana? Hafalnya di apa itu, Puncak, Sate Kader belok kanan tuh, Megabendung. Pesantren apa namanya tuh? Abdullah juga dari situ, apa nama pesantrennya itu? Pokoknya setiap Jumat dia naik ke situ, Ahad pulang. Dia datang ke Ustadz, berapapun bayar saya bayar. Saya cuma minta tempat, satu guru. Saya ingin hafal surat Al-Baqarah sebelum saya meninggal. Saya anggota DPR RI, dikasih tahu. Pokoknya apapun acaranya dia tolak. Pokoknya Jumat pergi, pulang Ahad sore. Hafalannya target Al-Baqarah sebelum mati. Sebelum dia wafat, diuji oleh anaknya. 15 juz dia hafal. Masya Allah. Itu. Waktu kita ini sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik Pak, sehari satu ayat hafal kita Pak. Masa nggak mungkin 5 kali sholat diulang-ulang ayat itu Pak. Bapak 5 kali sholat minimal 10 kali diulang tuh ayat. Qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Pokoknya rakaat yang Bapak hafal itu aja yang Bapak ulang terus. Bisa. Ada ibu-ibu dari Jambi, 48 hari dia di Ustadz Adi Hidayat. Kata suaminya, jangan kau pulang sebelum kau hafal 30 juz. Kenapa Ustadz tahu? Anak saya angkatan pertama sama ibu ini. Anak saya 44 hari, dia 48 hari. Sania, jangan dulu pulang Sania, tunggu ibu ya. Masya Allah. Itu angkatan pertama yang waktu wisuda di Islamic Center Priuk. Masya Allah, 30 juz dia hafal. Makanya waktu saat wisuda itu wali kota Jambi datang khusus memberikan penghargaan umroh. Karena apa? Ini wanita diberikan cuti khusus untuk hafal 30 juz. Targetnya 30 hari, tapi dia dapatnya 48 hari. Masya Allah. Bisa Pak. Ayo Bapak-bapak, siap? Al-Baqarah sebelum mati, siap? Al-Baqarah aja dulu.
Ustaz saya Al-Baqarah udah bisa. 2 surat Bapak hafal sebelum mati kalau bisa. Al-Baqarah sama Al-Imran. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Total 486. Al-Fatihah 7 ayat. Kalau sholat 2 rakaat 14 ayat. 14 tambah 486 500 ayat. Itulah yang dibacakan oleh Abu Bakar dan Umar setiap kali dia tahajud. Cuma 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Bangun setengah 2, jam 4 selesai. Allahu Akbar. Mulai Bapak Al-Baqarah. Aku sampai bergetar-getar kaki Bapak. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Nikmatnya. Rakaat kedua sampai di Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu Akbar. 2 surat dalam 1 salat sunnah. Al-Baqarah, Al-Imran. Siap? Sebenarnya Pak Rahim kalau umroh target hafalan bisa. Kemarin kami umroh itu targetnya hatam Quran. 3 hari di Madinah, 4 hari di Haram. Sehari saya minta 3 juz. Standar itu. Ternyata jamaah kami hari kelima rata-rata ada pada hatam. Kenapa? Sehari 5 juz Ustaz. Tiap kali sholat minimal 1 juz. Kadang 2 juz Ustaz. Gitu kan? Masya Allah. Dari jam 2 datang sholat sunnah langsung baca Quran. Sampai jam 4 ajan pertama. Selesai ajan pertama nggak lagi baca Quran. Selesaikan witir, doa sampai subuh. Selesai subuh Ustaz, baca lagi Quran sampai syuruk. Selesai syuruk pulang ke hotel. Istirahat sebentar. Jam 10 sudah ke masjid. Ya, tawaf dulu Ustaz kami. Habis tawaf mulai lagi baca Quran. Zuhur, baca Quran. Masya Allah. Hatam mereka Pak. Saya selalu bawa jamaah haji, bawa jamaah umroh. Saya tawarkan, mau city tour atau hatam Quran? Kata ibu-ibu, city tour Ustaz. Hatam Quran apa city tour? Balik lagi, hatam Quran Ustaz. Tapi hari terakhir saya bawa mereka ke 2 tempat, ke pasar Kakia dan bawa ke Jeddah. Ya, itu. Penuh juga kopor, bahkan ada kopor melahirkan. Ya, gitu. Ustaz boleh beli kopor lagi? Boleh saya bilang, sini Bu, ada tempatnya. Kaget. Di tempat lain 150 real. Kok ini bisa 80 real? Bu dari Bu. Dia beli langsung 2. Penuh. Masya Allah. Isi karpet semua. Masya Allah. Begitu. Besok tanggal 27 Desember sampai tanggal 7 Januari. 10 hari. Ini. Umroh akhir tahun. Umrohnya setahun. Berangkat 2023, pulang 2024. 27 Desember berangkat, pulang tanggal 7 Desember, Pak. Plus Taif. Insyaallah hotelnya dekat. Ya, karena jamaah Ustaz kalau bisa hotelnya dekat. Mau Zam-Zam enggak. Kenapa? Susah cari kamarnya. Masyaallah. Mahal pula, susah cari kamarnya. Sementara ibadah lebih banyak di masjid. Maka kita cari hotel yang sejajar Zam-Zam, terjangkau, tapi lebih banyak ibadah. Kalau mau cari hotel mahal Pak, jangan pergi umroh, pergi ke Amerika, ke Perancis. Kalau mau umroh itu niatnya ibadah, bukan mau tidur di hotel mewah. Bapak makan lebih dikit, gak bisa lama di masjid. Kenapa? Perut memanggil. Seperti itu Pak. Jadi kalau pergi umroh itu niatnya ibadah, bukan mau tidur di hotel mewah. Cuma kalau ibu-ibu, Ustaz nggak penting hotel mewah, yang penting dekat. Ada hotel dekat, dekat di mata, jauh di kaki. Ibu
Apa kata Nabi kepada Aisyah? Pahala umrohmu tergantung tingkat kesulitan. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Itulah alasan pembimbing dapat hotel jauh. Padahal ini jamaah pingin. Makanya kami sekarang punya tips. Cari hotel itu Pak, sejajar As-Sofwa, keluar masjid sebelah kiri. Kenapa? Sekarang kalau dari situ Pak, kita langsung naik flyover itu Pak, sampai lantai 2. Kalau mau isi jam-jam sebelah kanan, itu sudah ada keran resmi sekarang. Jadi jangan dengar itu fatwa ambil zam-zam itu haram, itu pendapat pribadi. Ke sebelah kiri masuk langsung tempat sholat, nyaman. Pulang Pak, kita tidak harus keluar dari pintu Fat. Kalau kita keluar dari pintu utama menghadap Zam-Zam itu Pak, 1 jam aja baru sampai di hotel. Karena manusia kayak berenang. Keluar dari flyover itu juga Pak, keluar ke kiri, turun, sudah dapat hotel. Masya Allah. Itu hotel paling nyaman sekarang, itu hotel pas depan Istana Raja. Itu yang paling dikit. Turun dari flyover itu Pak, seberang sudah hotel. Lebih cepat daripada Zam-Zam. Zam-Zam boleh Pak, tapi harus raffles. Kenapa? Cuma raffles yang pencet sekali sampai ke lobinya, P11. Tapi harganya Masya Allah. Ya, jadi Bapak kalau pergi umroh target, mau apa pergi umroh? Saya selalu tawarkan city tour atau khatam Quran. Loh, Ustadz kan Ramadan masih jauh. Enggak, city tour apa khatam Quran? Ya Ustadz kalau begitu khatam Quran. Tapi nanti terakhir mampir ya Ustadz, boleh. Masya Allah. Target, tiap hari tanya di grup, udah khatam belum? Udah khatam belum? Masya Allah. Ada yang khatam tuh nangis dia. Ustadz, pertama dalam hidup saya khatam Quran. Di Indonesia Ramadan berpuluh-puluh tahun saya nggak khatam Quran. Ini nanti umroh baru saya khatam Quran. Nangisnya minta ampun. Malam-malam dia kumpulkan jamaah, ayo kita makan, saya traktir. Masya Allah, khatam Quran. Enggak sampai hari ke-7 Pak. Kalau serius bisa. Makanya ada ayat apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh serius dalam agama kami, pasti akan kami mudahkan jalan-jalan kami. Mudah-mudahan insyaallah Bapak-bapak, di tengah mudahnya fitnah permusuhan, fitnah ya antara satu dengan yang lain, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga tetangga, jaga jamaah al-falah. Sekalipun mungkin secara politik praktis berbeda, tapi jangan sampai ada muncul permusuhan. Apalagi satu rumah. Ya, tanggal 13. Tanggal 13 itu berarti hari Senin. Nah, itu pengambilan nomor urut capres. Ya, tanggal 28 masa kampanye sampai tanggal 10 Februari. 11, 12, 13 masa tenang. Pencabutan seluruh unsur alat peraga. Tanggal 14 hari Rabu 14 Februari sengaja mereka pilih hari kasih sayang katanya, supaya menjadi hari pencoblosan. KPPS tidak boleh di atas usia 50 tahun. Kenapa? Resiko mati tinggi. Saya kaget juga itu. Ada sopir saya, Ustadz saya tidak dilarang, nggak boleh lagi jadi KPPS. Kenapa? Saya sudah 55. Oh, betul ya, KPPS nggak boleh tua-tua sekarang. Iya, ada edaran nggak boleh lagi tua-tua. Jadi nggak boleh lagi KPPS. Kenapa? Karena memang sudah siap mati. Kelihatan mereka sudah siapkan itu Pak. Cuma honorium Pak Deddy naik ya honoriumnya. Naik. Kalau nggak salah ketua KPPS 1 juta ya. Dimarah jadi 1 juta. Tapi risikonya mati ya. Siap-siap Pak. 5 kertas suara presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten. Hitungnya dari jam 1 break, sholat makan isoma. Jam 2 mulai menghitung sampai maghrib sampai subuh. Itulah sebabnya di atas 50 nomor. Kenapa? Mati depan.
Di Al-Falah berapa TPS? 2, 3. Soalnya TPS tidak bertambah. Betul ya Pak Dede ya? TPS tidak bertambah, tapi jumlah pemilih bertambah. Makanya jumlah honor juga ditambah. Dengan risiko. Mudah-mudahan kita berdoa selamat semua insyaallah. Selamat semua. Masya Allah, amin amin. Tapi semua amal ibadah diganjar sama Allah dengan pahala. Amin lagi Masya Allah. Jadi besok nanti ada larangan jadi mazhab Hanafi, dilarang menjaharkan amin nanti. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa ini. Kalau lihat dari calonnya sih mudah-mudahan lah insyaallah. Ya walaupun ada skeptis apa ini apa itu, tapi inilah qada ketetapan Allah yang memang tidak boleh lagi dirubah. Ya, kelihatan sudah nggak bisa dirubah. MK cuma memutuskan ketua MK dipecat, tapi tidak mundur sebagai hakim. Kita berdoa aja Pak, ya. Yakinlah insyaallah Allah tidak membiarkan bangsa Indonesia, bangsa paling sering menolong Palestina. Kita ini cuma berkah Pak, karena kita sering menolong Palestina. Masya Allah. Kalau sudah bilang Palestina, mau merah, mau biru, mau orange, mau putih, presiden manapun selalu oke. Masya Allah. Jokowi melepas 55 ton bantuan ke Palestina. Sekarang sudah sampai di Mesir. Hari ini salah satu menteri juga ke sana memastikan jalur itu dan siap membuat rumah sakit terapung. Masya Allah. Bangsa yang penuh berkah karena kita menolong Palestina. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.